بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مخلصون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Yang artinya, dan apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepadamu, fakhudhuhu, maka ambillah, maka peganglah, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam larang kepadamu, maka hentikanlah, maka jauhilah. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, malam ini Allah izinkan kita untuk membuka atau mengawali pengajian kita ya ba'da lebaran. Insyaallah ini sesuai protokol kesehatan ya. Bahkan lebih. Kalau protokol kesehatan itu kan 1 meter, kalau ini 15 meter. Baik, tidak apa. Yang penting kita tetap melaksanakan pengajian atau mengkaji Al-Quran dan Al-Hadis, ya, sunnah nabawiyah, yang di dalamnya mengajarkan kita bagaimana kita melakukan amal islami atau mengamalkan Islam sesuai atau mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Yang caranya adalah kita harus membaca dulu bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita ya, di dalam melaksanakan keislaman, menerapkan ajaran Islam kepada sahabat-sahabatnya, mencontohkan ya ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu hanya dengan cara kita membaca dulu hadis-hadis Rasulullah SAW, baru kita mengetahui ya, oh begitu caranya, oh begitu prakteknya dan sebagainya. Baik, hadirin rahimakumullah, mari kita awali kajian ini ya dengan pembacaan suratul Fatihah, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pembacaan suratul Fatihah ini agar yang pertama Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah berikan kita taufik dan hidayahnya ya. Kemudian Allah berikan keberkahan di dalam pengajian kita ini. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Bacaan kita mulai dari babu wujubi amrihi
ahlahu wa auladahu al-mumayyizina. Bab tentang wajib seseorang memerintahkan ahlahu, keluarganya, wa auladahu, dan anak-anaknya, al-mumayyizin, yang mumayyiz. Ya, mumayyiz ini tingkatan sebelum balik. Jadi di dalam Islam ada istilah pertama sobiyun, bayi. Bayi itu di bawah usia 2 tahun. Kemudian di atas bayi ada tiflun. Tiflun itu tiflun itu dari 3 sampai 8 atau 9. Kemudian baru mumayyizun. Mumayyizun itu 10 sampai 14. Ya, kalau laki-laki. Baru balighun. Balik itu usia mulai 15. Kemudian ada syabun. Syab itu pemuda. Nah, kalau pemuda ini bisa dari usia 10 sampai 30 tahun, masih istilahnya pemuda. Kemudian ada lagi orang dewasa. Orang dewasa ini dalam rajulun. Rajul ini orang dewasa. Ada lagi syekhun. Syekhun itu usia lanjut. Syekh, atau ada yang mengatakan syekh itu dimulai dengan kalau sudah beruban itu namanya syekh. Tapi sekarang tidak jadi patokan itu. Kalau beruban, ada anak yang kecil sudah beruban. Baik, jadi bab yang kita baca ini bab tentang wajib memerintahkan keluarga dan anak-anak yang mumayyiz, wasaira man fi ra'yatihi, dan semua anggota keluarga yang ada di rumahnya, di bawah kepemimpinannya, bi ta'atillah, untuk diperintahkan apa? Untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala, wa nahyihim, dan melarang mereka, wajib melarang mereka, anil mukhalafah, dari menyelisihi atau menyalahi kewajiban, jadi atau menyalahi aturan. Jadi kalau ada anggota keluarga menyalahi aturan Islam, itu pimpinan keluarga itu wajib melarangnya, menegurnya. Kemudian wa ta'dibihim, dan mengajarkan keadaban. Nah, adab ini lebih daripada akhlak. Kalau adab itu masuk dalam syariat Islam, tata cara makan, tata cara sholat, tata cara belajar dan sebagainya, itu namanya adab. Kalau akhlak itu hanya tingkah laku, kebiasaan. Tapi kalau adab adalah yang dicontohkan oleh Nabi SAW dari berbagai macam tata cara di dalam kehidupan, itu namanya adab. Adab masuk kamar mandi, adab berwudu, adab tidur, adab masuk masjid, adab di dalam masjid, adab keluar masjid. Ini namanya adab. Nah, berbeda dengan akhlak. Kalau akhlak itu lebih kepada interaksi pergaulan, itu namanya akhlak. Bagaimana berkata-kata kepada orang yang sebaya, bagaimana kalau berbicara dengan orang yang lebih muda, bagaimana berbicara dengan orang yang lebih tua, itu namanya akhlak. Akhlak bagian dari adab. Adab lebih luas daripada akhlak. Nah, orang tua ini wajib mengajarkan keadaban, keadaban Islam, dari mulai
bangun tidur diajarkan udah baca doa apa belum gitu. Kemudian langsung mandi, langsung ke kamar mandi dan sebagainya. Nah, itu kewajiban orang tua. Jadi wajib, kalau tidak diajarkan itu maka belum gugur kewajiban itu orang tua. Ya, termasuk mengajarkan sholat. Kalau itu anak belum diajarin sholat, maka orang tua itu masih punya kewajiban meskipun anak itu sudah dewasa. Nah, namun di dalam cara mengajarkan bisa jadi orang tua ini ya meminta orang lain untuk mengajarkan, misalnya meminta guru, mencarikan guru kepada untuk anaknya ya belajar sholat. Ini termasuk juga bagian dari upaya orang tua mengajari sholat kepada anaknya, gitu. Jadi misalnya, Pak Ustadz, anak saya nih, tolong ajarin sholat yang benar, tolong ajarin wudhu yang benar, biar dia nanti bisa sholat ya yang bagus. Nah, itu juga bagian daripada upaya atau pelaksanaan kewajiban orang tua kepada anak, yaitu ta'dib, ya, mengajarkan keadaban. Baik, jadi saya ulangi lagi, jadi memerintahkan untuk berbuat taat bagi orang tua itu wajib. Saya ulang lagi, mungkin saya pernah mengatakan di sini, ini suatu kebaikan, saya sebut juga lebih baik. Saya punya sahabat dulu namanya Pak Darul Muna. Darul Muna ini kepala sekolah SMP. Ya, orang Jawa, anaknya pesantren di Jogja. Suatu ketika saya ada acara sama Pak Darul Muna, bermalam di mana gitu. Dia itu bangun tidur nyariin HP jam 3, setengah 4 nyariin HP. Kok kata saya jam segini nyariin HP segitu pentingnya, Pak? Oh iya, saya mau nelpon anak saya, mau bangunin anak saya katanya. Malam ini dia udah bangun apa belum untuk tahajud. Nah, itu setiap mau sholat itu anaknya ditelepon. Padahal dia lagi di mana gitu. Jadi dia tidak melupakan itu ya, menelpon anaknya untuk mengingatkan sholat. Nah, ini contoh yang baik buat kita ya di dalam memperhatikan anak mengerjakan sholat. Nah, udah bangun apa belum? Ya. Udah sholat apa belum? Dan sebagainya. Nah, itu salah satu ya di antara upaya orang tua melaksanakan kewajiban memerintahkan anaknya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa'mur a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Wa'mur, dan perintahkanlah ahlaka, keluargamu ya, bis-shalati, untuk melaksanakan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di dalam menjalankan ya perintah Allah menyuruh anak salat. Jadi ternyata menyuruh anak salat ini perlu kesabaran. Ya, sebab ayatnya wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kamu ya di dalam melaksanakan ya perintah Allah, yaitu menyuruh anak untuk sholat. Jadi ayatnya sudah dirangkai atau dikaitkan dengan perintah sabar. Artinya apa? Memang menyuruh anak sholat itu butuh kesabaran, ya, butuh keseriusan dan terus menerus, gitu ya. Di dalam hadis nanti dijelaskan ya bagaimana caranya menyuruh anak sholat itu, kalau bahasa Betawinya ujuk-ujuk langsung disuruh sholat. Itu tidak, tentunya kan anak itu ya disuruh diajarkan dulu pelajaran sholat. Dalam hadis dikatakan alimu auladakum bis-shalati
wahum ya fi sab'i sinin. Ajarkan anakmu ya tentang salat ketika mereka sudah berumur 7 tahun. Gitu, 7 tahun. Ya tentunya lebih cepat lebih baik ya, tapi hadisnya mengatakan ketika umur 7 tahun. Kemudian hadirin rahimakumullah, firman Allah yang kedua ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana cara menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Yaitu caranya dengan cara menjaga sholat ya. Kita sholat, anak kita juga kita suruh sholat gitu ya. Itulah salah satu cara menjaga diri dari api neraka. Kata Allah, api neraka itu waquduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakarnya api neraka itu annas, yaitu manusia. Manusia yang mana? Manusia yang kafir ya, yang tidak beriman, itu nanti jadi bahan bakar api neraka. Wal hijarah, dan batu. Batu yang bagaimana? Batu yang akan menjadi bahan bakar api neraka adalah batu yang disembah-sembah oleh manusia. Itu nanti juga akan menjadi bahan bakar api neraka bersama yang menyembahnya ya. Itu menjadi bahan bakar api neraka. Kami ulangi, jadi caranya kita menjaga ya, diri kita dan keluarga kita dari api neraka yaitu dengan cara ya selalu menjaga sholat ya, memperhatikan sholat, mengerjakan sholat kita dan keluarga, dan selalu ya melaksanakan ketaatan kepada Allah kita dan keluarga. Nah, kalau misalnya bapaknya aja yang soleh, anaknya kagak sholat, ya, kagak bisa ngaji, nah ini bagaimana nanti? Tentunya pengadilan Allah itu maha adil, ya, pasti ditelusuri dulu itu. Kenapa kamu tidak sholat, nak? Nanti anak itu misalnya tidak pernah disuruh ngaji, anak itu akan menjawab, saya bukan gak mau sholat, saya tidak bisa sholat, gitu. Kenapa kamu tidak bisa sholat? Karena orang tua saya tidak pernah mengajarkan saya sholat, gitu. Atau karena orang tua saya tidak pernah memasukkan saya ke pendidikan yang mengajarkan sholat, gitu. Jadi pengadilan Allah ini adil. Nanti bisa jadi orang tuanya itu sudah di surga, tapi gara-gara anaknya tidak sholat nanti bisa ditarik lagi dia, ya. Karena anaknya ini ibaratnya bahasa sekarang itu menggugat, gitu. Ketika diadili oleh Allah, dia bilang, saya bukan tidak mau sholat karena saya tidak bisa sholat. Kenapa tidak bisa sholat? Karena tidak pernah diajarin sholat oleh orang tua saya. Nah, orang tua di situ tentunya dapat masalah, ya, karena ada kewajibannya ketika di dunia yang dia abaikan. Tapi jika sebaliknya, orang tuanya sudah setiap kali sudah ngajarin sholat, sudah memasukkan anaknya ke pendidikan yang di dalamnya mengajarkan sholat, ya. Tapi memang anaknya udah disuruh tiap hari untuk sholat, dia tidak sholat. Nah, kalau sudah seperti ini, Allah juga maha tahu nih. Jadi orang tua sudah berusaha, orang tua sudah mengajari, ya, setiap waktu sholat dia suruh sholat, tapi kemudian tidak sholat. Nah, itu bagi orang tua sudah tidak keberatan lagi, atau sudah tidak ada dosa lagi, tidak ada tanggung jawab lagi. Jadi menyuruh anak sholat itu untuk melepaskan kewajiban dan tanggung jawab kita, itu penting, ya. Dan memerintahkan anak sholat itu dapat pahala, karena kita
ya melaksanakan kewajiban Allah. Kewajiban itu kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggal dosa. Jadi kalau ada orang tua yang setiap sholat tidak menyuruh anaknya sholat, dia dosa gitu. Atau kalau ada orang tua yang tidak mendidik anaknya di pendidikan yang mengajari sholat, dia berdosa gitu. Karena ya kata di dalam kitab Zubad itu ya, awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban yang pertama bagi manusia itu adalah ya ma'rifatul ilah, yaitu mengenal Allah atau melaksanakan kewajiban kepada Allah bistiqani, ya dengan yakin. Nah, kalau itu belum dilaksanakan, nah maka masih punya kewajiban. Jadi hadirin rahimakumullah, kewajiban memerintahkan ya anak, istri, anggota keluarga termasuk pembantu adalah kewajiban mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang setiap hari itu harus kita laksanakan gitu. Ini bapak-bapak nih ke masjid, nanti pulang masjid tanya, udah sholat belum? Gitu. Sudah sholat atau belum? Jangan-jangan ya bapaknya ke masjid ya tekun soleh, tahu-tahu anaknya di rumah tidak sholat. Nah ini kita masih ada yang kurang. Jadi ada kewajiban lagi, yaitu apa? Memerintahkan anggota keluarga kita untuk melaksanakan sholat. Termasuk di situ yaitu menyelamatkan mereka dari api neraka. Kemudian hadisnya yang ya berbicara atau menjelaskan tentang kewajiban orang tua untuk memerintahkan keluarganya ya melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ya hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala akhadha al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma tamratan. Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma ya mengambil sebutir kurma min tamris sadaqah. Yang kurma itu adalah kurma sedekah atau kurma zakat. Di zaman Nabi orang banyak yang berzakat dengan kurma ya. Kemudian faja'ala fihi, lalu kurma itu dimasukkan ke dalam mulutnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada Hasan bin Ali yang waktu itu masih anak kecil, bahkan masih ya usia balita. Apa kata Rasulullah? Kih gitu. Kalau kita itu ibaratnya anak menyuap sesuatu, kita itu ngomong keluar, maksudnya keluarin gitu dari mulut. Kata Rasulullah kih atau irmi biha, keluarkan itu apa? Kurma. Sebab kurma itu tidak halal. Kenapa? Kurma itu ya dari harta sedekah atau zakat orang gitu. Kata Rasulullah, "Ama 'alimta anna la na'kulus shadaqah." Ya, wahai cucuku, ya, tahukah kamu bahwa kita, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya itu la na'kulu as-shadaqata, tidak boleh ya makan harta sedekah. Hadirin rahimakumullah, hadis ini membutuhkan penjelasan yang detail. Yang pertama, di sini diceritakan bahwa Hasan bin Ali radhiyallahu anhu mengambil sebutir kurma yang itu ya zakat dari sahabat yang mau dibagikan kepada fakir miskin. Nah, di dalam penjelasannya saat itu
ya Hasan bin Ali ini masih usia balita. Kenapa? Hasan bin Ali ini lahir 1 tahun setelah Rasulullah SAW hijrah di Madinah. Jadi sebelum hijrah ini Hasan ini belum lahir. Ya. Memang Siti Fatimah putri Rasul dengan Sayyidina Ali sudah menikah ketika Rasulullah SAW masih di Mekah sebelum hijrah, tapi ya belum langsung pada tahun berikutnya mempunyai anak. Baru mempunyai anak ketika sudah hijrah ke Madinah. Ya. Bahkan setelah 1 tahun hijrah baru Hasan bin Ali ini lahir. Nah, Rasulullah SAW ya ketika peristiwa ini di sini dijelaskan Hasan bin Ali ini masih ya balita, bayi di bawah 5 tahun usianya. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW menganggap Sayyidina Hasan ini ya melakukan pelanggaran, yaitu mengambil harta sedekah, padahal cuma 1 butir kurma. Dan ini yang ambil anak kecil yang kalau bahasa kita belum tahu urusan. Ya, tapi Rasulullah SAW tidak membiarkan ya Sayyidina Hasan ya menyuap sebutir kurma yang kurma itu berasal dari harta sedekah. Langsung Rasulullah mengatakan kih. Dalam hadis lain memang itu diajak bicara dulu itu Hasan bin Ali, ibaratnya sini nak, itu coba keluarin gitu. Artinya memang ada beberapa riwayat ya. Satu riwayat ini yang muttafaqun alaih, tanpa harus diajak bicara dulu Rasulullah SAW langsung mengatakan kepada Sayyidina Hasan dengan bahasa kih. Apa maksudnya kih itu? Itu isyarat, bahasa isyarat agar anak kecil itu ya Sayyidina Hasan itu mengeluarkan kurma yang ada di mulutnya. Yang ketiga dari hadis ini ya, bahwa bagaimana seorang kakek dengan cucu. Nah, berarti kan di forum ini ya memang ada sahabat, ada Rasulullah, ada yang lain, ada anak kecil ini Sayyidina Hasan. Berarti ya Rasulullah SAW dengan cucunya ini begitu dekat gitu loh. Ya, ini kan di dalam hadis ini tidak diceritakan di mana Sayyidina Ali gitu. Ini kan anaknya Sayyidina Ali, tapi ini sedang dekat kakeknya sama Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah SAW itu begitu dekat dengan cucunya. Jadi dekat dengan cucu itu ya meniru akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah sayang sekali sama cucunya, gendong. Bahkan pernah dalam hadis Rasulullah sedang sholat itu cucunya, kalau bahasa kita nemplok di belakang, langsung digendong gitu sambil sholat itu menggendong cucunya. Artinya begitu dekatnya Rasulullah SAW dengan cucu. Jadi kalau ada sekarang nih kakek-kakek yang punya cucu begitu dekat dengan cucunya, itu bagus gitu loh. Rasulullah seperti itu. Ya, sayang sama cucunya. Malah dipertanyakan itu kalau ada seorang kakek ya tidak kepengen ketemu sama cucunya, ya tidak ada rasa sayang misalnya. Bahkan kan katanya kalau udah yang udah mengalami, sayang dengan cucu itu melebihi daripada sayang kepada anak. Itu juga Rasulullah demikian. Ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, selain ya pelajaran bahwa Rasulullah sebagai seorang kakek begitu dekat dengan cucu, pelajaran berikutnya di sini ada yang penting juga, bahwa ya kata Rasulullah, "Ama 'alimta anna la na'kulu shadaqah." Tahukah kamu nak, cucuku sayang, ya, tidakkah kamu tahu bahwa kita itu haram memakan harta sedekah? Jadi karena tadi itu kurma itu berasal dari harta sedekah. Jadi untuk Nabi
dan keturunannya itu haram memakan harta zakat dan harta sedekah, gitu ya. Terus lagi Nabi juga tidak memberikan warisan kepada keluarganya. Ini Nabi ketika meninggal, dia memang tidak punya apa-apa. Ada satu baju besi, ya baju perang itu tergadai di tangan orang Yahudi, dan yang lainnya tidak ada lagi warisan. Ya, Nabi itu warisannya apa? Innama yuwarrisul ilma. Ya, sesungguhnya Rasulullah SAW itu hanya mewariskan ilmu, ya, ilmu. Jadi hadirin rahimakumullah, ini poin yang terakhir, bahwa Rasulullah SAW dan keluarganya itu mengharamkan memakan harta sedekah. Ini juga tentunya berlanjut kepada dzurriyyah Rasulullah SAW yang sekarang itu kalau di Indonesia bergelar habaib atau habib. Jadi habib yang keturunan Rasulullah SAW itu cirinya dia tidak makan harta sedekah, ya. Tidak minta zakat, tidak minta sedekah dan sebagainya. Karena memang Rasulullah mengharamkan untuk dirinya dan keturunannya. Kalau kita kan boleh nih, misalnya orang yang miskin di antara kita atau orang yang fisabilillah itu kan boleh menerima harta zakat. Tapi Rasulullah, ya, untuk dirinya dan keluarganya dan keturunannya itu mengharamkan dirinya dan keluarganya untuk memakan harta zakat. Termasuk ini, walaupun cucunya ini masih kecil, ya, itu udah di mulut itu kurma disuruh keluarin, gitu. Jadi begitu pekaknya Rasulullah SAW terhadap, ya, perbuatan keluarganya yang menyalahi. Ya, walaupun anak kecil ini belum tahu urusan, tetap di situ Rasulullah SAW, ya, memerintahkannya untuk dikeluarkan itu supaya tidak termakan itu kurma yang berasal dari harta sedekah.